sebagai saksi di Polres Jakarta Selatan. Nah, ini karena kasusnya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, tentunya saya akan menjawab apa yang saya tahu, apa yang saya lihat. Ya, intinya semua kejadian-kejadian mengenai indikasi pidana pencemaran nama baik, ya kan, terus penghasutan dan juga fitnah yang terjadi mengenai tudingan ijazah palsu kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, intinya itu. Ya. Bukti-bukti yang dibawa dari Polres Jakarta Selatan itu dibawa lagi ke Polda Metro Jaya ini nggak, Pak? Saya belum tahu ya, tapi kelihatannya bisa jadi sebagian dibawa atau nanti minta dilengkapin lagi ya. Kalau Abang sekarang bawa alat bukti baru atau cuma untuk menghadiri sebagai bukti-bukti yang kemarin di Polres sih sudah cukup banyak ya, yang diajukan oleh teman-teman dari Peradi Bersatu. Nah, saya saat ini nggak membawa bukti baru. Ya, kemungkinan nanti kalau diminta lagi atau dilengkapi ya akan kita serahkan. Pak, ini kan dari 6 laporan, 4 diantaranya sudah masuk ke penyidikan tapi belum dilengkapi. Ada yang bisa ditambahkan? Ya. Ya, saya pikir sebenarnya isu ijazah palsu dan juga isu pemaksulan ini udah game over ya, udah selesai ya kan. Tinggal kita lihat drama-drama dan telenovela yang akan terjadi mulai nanti penyidikan, terus ditetapkan para tersangka, mungkin lebih banyak dari 5 nih, ya kan. Nah, itu kewenangan penyidik. Setelah itu nanti ada terdakwa dan juga narapidananya siapa gitu loh. Jadi karena apa? Karena kalau saya sebagai masyarakat juga, ya kan, termasuk juga saya orang hukum juga, yang saya lihat bahwa tudingan terhadap ijazah palsu ini bukti-buktinya dari pihak yang menuding atau pihak yang menggugat ya, itu nggak ada sama sekali ya. Sampai hari ini, dari awal sampai hari ini, saya meyakini bukti-bukti itu nol besar. Kenapa nol besar? Karena ini kan hanya drama dan narasi yang dimainkan. Contohnya, yang mereka teliti itu apa? Ya kan? Selama ini kita ini sebenarnya lupa bahwa yang diteliti itu bukan ijazah palsu yang original atau ijazah asli. Tapi yang original juga kan, ya kan? Yang diteliti itu adalah semacam foto atau kopian di sosial media yang di-upload digital, dan ini nggak bisa jadi objek penelitian. Mau pakai peneliti hebat dari manapun udah nggak bisa. Sedangkan kita lihat bahwa penelitian yang ada di Bareskrim, laboratorium forensik itu, yang diteliti adalah ijazah asli Pak Jokowi, ijazah asli nih, ijazah original, ijazah analog, yang hasilnya adalah identik dengan ijazah asli, ijazah analog, dan ijazah original 3 teman Pak Jokowi. Ya. Terus yang kedua, dari pembuat ijazah, yaitu yang mengeluarkan ijazah UGM, ya kan, sudah satu-satunya nih yang mengeluarkan hanya UGM, bukan Roy Suryo, bukan Tifa, bukan Rismon, ya kan, mengatakan bahwa itu ijazah asli. Dan ada lagi satu lagi, ya kan, yang membuat kita tambah bingung. Tiba-tiba ijazah ini ada palsunya 2. Ya, 1 dipalsukan sebelum tahun 2005 ketika Pak Jokowi nyalon wali kota Solo, ya kan? Nah, itu dituduhkan UGM yang memalsukan. Kenapa? Mereka menggeruduk UGM, ya kan? Mereka menggugat UGM. Tiba-tiba muncul lagi Bitor Suryadi, entah makhluk ini datang dari mana, ya kan, yang tidak mempunyai bukti, tidak mempunyai fakta-fakta hukum, mengatakan bahwa ijazah ini dipalsukan di Pasar Pramuka tahun 2012. Bukan hanya ijazah, ya kan, termasuk segala macam lah untuk pencalonan gubernur ya. Jadi kan kalau umpama menurut saya, harusnya kalau yang mau dipalsukan hanya sekali. Ya kan, tahun 2005 itu. Tahun 2012 itu kan untuk pencalonan gubernur tinggal di copy paste. Gitu. Jadi kembali lagi saya bilang, isu ijazah palsu ini menurut saya sudah game over, termasuk isu pemaksulan. Ya kan? Karena apa? Isu ijazah palsu ini sudah pernah digugat 2 tahun lalu
hasilnya ditolak oleh pengadilan, yaitu gugatan di PN Jakarta Pusat dan PN Surakarta. Ya kan, bahkan ada yang mengeluarkan menuduh ijazah palsu ini sudah dipidana, yaitu Bambang Tri dan juga si Gus Nur, ya kan. Nah, kemarin kawan-kawan ya kan, bahwa ijazah gugatan Dumas di Mabes Polri itu sudah kandas dengan sendirinya. Karena satu, nggak punya legal standing, nggak punya bukti-bukti yang valid. Terus yang kedua, gugatan tudingan ijazah palsu yang kemarin di Surakarta, di Solo, dan juga di Sleman, itu sudah ditolak atau NO. Ya. Jadi kembali lagi, isu ijazah palsu ini menurut saya udah selesai. Tinggal kita saat ini menikmati drama-drama telenovela, ya kan, baik itu Tangis dan Tawa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismond, dan lain-lain. Jadi kepada masyarakat Indonesia, menurut saya ini udah selesai. Tinggal ini bagian hiburan aja, ya kan. Bagaimana saat ini kita kembali lagi sebagai anak bangsa solid untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk Indonesia maju, ya kan. Apalagi kita menjelang ulang tahun yang ke-80 ya. Ya, mungkin dari saya. Hari ini juga akan turut mendesak KPMG untuk segera menetapkan tersangka atau gimana? Oh enggak, itu kewenangan ya, kewenangan PMJ. Kita biarkan Polda Metro Jaya, jangan sampai ada yang mengatakan bahwa diintervensi. Karena menurut saya tanpa intervensi atau tanpa dorongan kita, melihat indikasi pidana-pidana yang terjadi, fakta-fakta hukumnya, ini nggak ada yang bisa mengelak ini. Kalau menurut saya sih tidak mendahului Tuhan ya, ini udah hampir kalau katanya Roy Suryo 11.000 triliun masuk penjara. Ini ya. Jadi intinya bahwa tanpa kita mendesak, ya kan, biarkan saja Polda Metro Jaya memprosesnya dengan baik dan benar. Mari kita masyarakat sama-sama mengamati, sama-sama mengawasi dengan baik, ya kan. Jadi tidak ada yang nanti mengatakan bahwa ini dikriminalisasi atau ini sengaja disetting, ya kan. Jadi kita serahkanlah kepada Polda Metro Jaya. Terima kasih Bang. Ada lagi nih mungkin teman-teman. Ya, jadi saya mau tambahkan ya.